Wow, wow, keren gitu ya. Kita coba dulu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, tepuk semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Tertawa dulu semuanya. Lulusan, 8 dimensi lulusan ada yang tahu apa aja? Apa aja ada yang tahu? Gak ngerti? Wah, Bapak Ibu Guru nanti dijelaskan di dalam kelas ya, apa saja ya. Nah, langsung saja nanti kita saksikan kelas 1. Semua kelas sudah siap? Oh, udah siap Bu Ani, berarti urut aja kalau semua kelas sudah siap. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas 1. Bukan yang pandang tajam di mualo hari marani jokari kita mau be hati. Ampun joma ampun kami anak kami ucapkan kami indah
Wow, keren ye, kelas 1 keren, tepuk tangan. Oke, lanjut sekarang kelas 2. Kelas 1 boleh menepi dulu sambil melihat kakak-kakaknya.
kelek kokoh. Tiba-tiba langit berubah menjadi tenang, diikuti dengan gemuruh menjemur. Para penjajah datang dengan muka garangnya dan mengobrak-abrik, memukul serta menendang apa saja yang ada di dekatnya. Hei rakyat miskin, berikan hasil panen dan kekayaanmu. Siapa kamu ingin melindas kami? Kami adalah orang Belanda yang akan menjajah Indonesia. Beraninya kalian menindas kami, wahai penjajah. Siapa kamu? Beraninya kamu mengikuti urusanku. Baiknya kita pergi saja, Jenderal. Tinggalkan rakyat itu. Tibalah suatu hari, para pelajar yang mulai geram dengan tindakan Belanda akhirnya memutuskan untuk melakukan musyawarah yang dinamakan Kongres Pemuda ke-11 untuk membahas Sumpah Pemuda. Musyawarah tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia. Gimana ini penjajahan semakin kejam, dampak ini tidak dapat dibiarkan. Benar Bu, memang kita harus mengusir penjajah itu dari ibu pertiwi kita. Merdeka, merdeka, Indonesia makin merdeka. Memang Indonesia itu harus merdeka untuk menjaga ibu pertiwi kita. Baiklah, bagaimana kalau kita bersumpah bahwa kita bisa merdeka? Dengan itu seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu melawan jajah Belanda. Setuju. Akan yang dilakukan dengan penuh sumpah janji kita. Baiklah Bung Yomi, saya sangat senang dengan niat baik Anda. Kalau begitu kita beri judul Sumpah Pemuda Indonesia. Judul yang sangat baik sekali Bung, sesuai dengan kepribadi kita, yaitu perbedaan suku tetapi satu tujuan, yaitu merdeka. Benar Sudomo, bagaimana Bung Tomo yang membacakan teks tersebut? Benar betul itu Parlan, merdeka. Merdeka. Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh perwakilan para pelajar dari seluruh Indonesia. Para pelajar itu pun bersumpah untuk mengumandangkan janji bahwa mereka akan melawan penjajah yang menjajah Indonesia sehingga Indonesia bisa merdeka. Dengan dipimpin oleh Bung Tomo, para pelajar pun mengumandangkan sumpah tersebut di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta Pusat. Wahai para pelajar, marilah kita demi Indonesia juga merdeka. Merdeka. Merdeka! Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda! Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia.
bilang? Sang, ma. Semangat. Yakin kelas 6 lanjut nih? Oke. Nggak mau break dulu sambil nunggu hujan reda? Ya anggap aja ini Bollywood ya. Bollywood. Hujan-hujanan. Oke Davita, sudah siap teman-temannya? Pada tahun 1596, kapal-kapal Belanda pertama kali tiba di perairan Indonesia. Mereka dipimpin oleh Cornelis de Houtman, seorang kapten yang ambisius dan ingin mencari kekayaan di timur. Raden Wijaya duduk di atas tahta yang dikelilingi oleh penasehat dan pengawal. Cornelis de Houtman dan rombongannya memasuki ruangan, disambut oleh Raden Wijaya. Selamat datang tuan-tuan Belanda. Apa yang membawa kalian ke Sunda Kelapa? Kami datang untuk berdagang dan menjalin hubungan dengan kerajaanmu. Aku senang mendengar itu, tapi aku harus berhati-hati. Aku tidak ingin kerajaan kita terjajah oleh bangsa asing. Kami membawa barang-barang yang berharga seperti kain dan rempah-rempah. Raden Wijaya, aku sarankan kita berhati-hati. Bangsa Belanda ini mungkin memiliki niat lain. Aku mengerti Ki Ageng, tapi aku juga ingin menjalin hubungan dengan bangsa lain. Jan, apa pendapatmu tentang bangsa Belanda ini? Mereka adalah bangsa yang kuat dan cerdas, Raden Wijaya, tapi mereka juga memiliki ambisi yang besar. Nerima tawaran mereka, tapi aku harus berhati-hati. Perkembangan drama, Cornelis de Houtman dan rombongannya mulai berdagang. Ilham. Aku tidak ingin kerajaan kita terjajah. Baiklah Raden Wijaya, kami akan pergi, tapi kami akan datang lagi. Raden Wijaya dan rakyat Sunda Kelapa menonton bangsa Belanda pergi. Namun, mereka juga tahu bahwa bangsa Belanda akan kembali dan membawa perubahan besar bagi kerajaan Sunda Kelapa. Ki Ageng, aku khawatir bangsa Belanda ini akan membawa perubahan besar bagi kerajaan kita. Aku mengerti Raden Wijaya, tapi kita harus siap. Kita harus melindungi kerajaan kita dari serangan bangsa lain. Aku mengerti Ki Ageng, aku akan berhati-hati. Kapten Belanda dan anak buahnya telah tiba lagi di Sunda Kelapa. Kapten Belanda dan anak buahnya melakukan tindakan yang tidak sopan. Kami tidak peduli dengan adat dan budaya kalian. Kami hanya ingin mendapatkan apa yang kami inginkan. Kami tidak akan membiarkan kalian mengganggu penduduk lokal. Kalian harus pergi dari negeri kami. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia menandai awal dari era kolonialisme. Penduduk lokal harus berjuang melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan mereka. Drama berakhir dengan penduduk lokal yang berjuang melawan penjajahan.
Diponegoro. Angin bertiup pelan dan suara burung terdengar. Pangeran Diponegoro sedang duduk bersama Raden Bagus. Mereka sedang membahas teknik dan cara untuk menggagalkan rencana Belanda yang ingin memasang tonggak-tonggak rel kereta api yang akan melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran, bagaimana kita akan melawan Belanda sedangkan kita belum siapkan apa-apa? Tenang saja Raden, kita akan menggunakan teknik ria dan kita juga akan membuat bambu runcing sebagai senjata. Baiklah Tuan, saya akan menggunakan bambu-bambu dari hutan. Kerja bagus Raden. Sementara kamu mengumpulkan bambu, aku akan memberitahu rakyat untuk mengumpulkan berbagai amunisi dan beberapa obat-obatan. Pangeran, saya pergi terlebih dahulu sebelum matahari terbenam. Hati-hati ya Raden. Pada saat Raden Bagus mencari bambu, ia bertemu dengan Sinta yang sedang memetik beberapa sayuran. Sebagai amunisi bagi prajurit perang, Raden Bagus menyapa Sinta dan memberitahunya agar menyiapkan diri untuk perang. Hei, Sinta! Kamu mencari sayuran untuk apa? Dia sedang mencari sayur untuk pembakaran saat perang nanti. Nah, Raden Bagus sendiri mau ngapain nih? Sendirian aja di hutan. Iya nih, aku mau cari bambu untuk senjata. Ya udah, aku duluan ya, keburu sore nih. Hati-hati ya Raden. Raden Bagus hanya mengangguk sebagai jawaban. Hari yang telah mereka takuti terjadi. Asap tebal menyelimuti bukit Tegalrejo. Pasukan berbaris dengan rapi dan membawa bambu runcing sebagai senjata. Laras datang membawa persediaan minuman dan makanan sebagai amunisi prajurit. Pangeran, kami para warga desa telah memasakkan makanan bagi prajurit agar mereka tidak kelaparan. Kami juga telah membawakan persediaan obat-obatan. Terima kasih Laras, dan titipkan rasa terima kasih saya kepada warga desa. Perjuangan ini milik kita semua. Baik Pangeran, akan saya sampaikan. Laras menghampiri Sinta yang melamun entah memikirkan apa. Nah, sedang apa kamu Sinta? Melamun saja, lagi galau ya? Ih, enggak ya, aku lagi kepikiran gimana ya kalau aku gugur saat perang nanti. Sinta, gak boleh bilang gitu. Kita pasti menang. Ingat kata Pangeran, nothing is impossible. Ingat aja kamu itu kata-kata pangeran. Pangeran menyusul Sinta untuk bersiap. Sinta, ayo cepat bersiap, kita sembunyi di balik hutan. Baik, Pangeran. Sinta lalu menoleh pada Laras. Doakan kami menang ya. Siap Sinta, semangat, kami menunggumu. Sinta berlari cepat dan menghilang dari balik hutan. Sinta dengan lukanya yang sedang diobati oleh Laras, ia bertanya akan kabar dari para prajurit dan pangeran. Laras, bagaimana kabar para prajurit yang sedang terluka dari tadi? Aku juga tak melihat pangeran. Tidak usah khawatir Sinta, mereka telah diurus oleh pangeran. Pangeran juga hanya luka-luka ringan dan kabar baiknya Belanda menyerah. Nanti di Magelang akan ada perundingan antara pangeran dan Belanda. Ternyata perubahan Sinta tidak sesuai Laras. Betul sekali Sinta, sebentar lagi kita akan terbebas dari bangsa Belanda. Raden Bagus datang menyuruh Laras dan Sinta segera makan dan beristirahat. Baik Raden, terima kasih telah membuatkan kami makanan. Sama-sama Sinta. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah Pangeran Diponegoro untuk makan dan segera beristirahat. Kelak, Pangeran Diponegoro dijebak oleh Belanda dengan menyelesaikan
perjanjian untuk tidak jadi memasang tonggak-tonggak rel kereta api di dekat makam leluhur Diponegoro. Tapi saat pangeran datang, ia malah diikat dan ditawan oleh bangsa Belanda. Bangsa Belanda juga mengirim surat agar para prajurit datang untuk melihat pangerannya yang sedang disiksa. Lepaskan aku, dasar kalian para pengecut! Tutup mulutmu Diponegoro. Semakin keras kau teriak, semakin keras cambukan yang akan kau rasakan. Sinta Laras datang dengan tergesa-gesa. Hentikan perilaku kalian, dasar pengecut. Hei pengecut, hentikan semua ini sebelum kami menghancurkanmu. Coba saja, tapi dari peluruku ini. Belanda menembakkan 2 peluru untuk Sinta dan 1 peluru untuk Clara. Sinta meninggal di tempat dan ditemukan oleh warga setempat. Pangeran berteriak dengan putus asa karena prajurit setia mereka telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Setelah Belanda menembak Laras dan Sinta, ia menyeret Pangeran Diponegoro untuk menerbangkannya ke Makassar. Rakyat-rakyatku, cepat mari kita asingkan dia ke Makassar. Pangeran Diponegoro wafat dan dimakamkan di Makassar. Ternyata Laras tidak meninggal. Ia hanya pingsan tanpa disadari oleh Belanda bahwa ia masih hidup. Laras menjadi warga desa yang selamat dari pertempuran tersebut. Dirasa perjuangan bersifat kedaerahan tidak efektif, akhirnya kaum cendekiawan membuat program untuk menyatukan kekuatan bangsa melawan Belanda, yaitu Zaman Pergerakan Nasional. Suasana kelas sederhana, Sutomo dan teman-teman duduk belajar. Masuk Dr. Wahidi dengan tenang. Pada awal abad ke-20, rakyat Indonesia belum merdeka. Sekolah hanya boleh untuk anak orang kaya. Tapi seorang dokter bernama Wahidin Sudirohusodo datang membawa semangat baru. Anak-anak muda bangsa kita harus maju, rakyat perlu sekolah agar pintar dan tidak mudah dijajah. Tapi, dokter, banyak rakyat miskin. Mereka tidak bisa sekolah. Karena itu aku membuat studi rencana untuk membantu rakyat untuk belajar. Ingat, masa depan bangsa ada di tangan kalian. Terima kasih dokter, kami akan berjuang untuk bangsa. Kata-kata Dr. Wahidin membakar semangat para pemuda. Dari api kecil itu lahir semangat besar. Di ruangan kecil, Sutomo dan teman-temannya berdiskusi dengan semangat. Kawan-kawan, kita harus bersatu. Mari kita bentuk organisasi untuk kemajuan bangsa. Organisasi, apa namanya? Sutomo. Namanya Budi Utomo, artinya perbuatan yang luhur, ingin rakyat Indonesia pintar dan maju bersama. Setuju, kita mulai hari ini juga. Semua bertepuk tangan dan saling bersalaman. Dan pada 20 Mei 1908 dirilah Budi Utomo. Dari sinilah api pergerakan nasional mulai menyala di seluruh Nusantara. Beberapa tahun kemudian, Ki Hajar Dewantara mengajar anak-anak di sekolah taman siswa. Beberapa tahun Budi Utomo berdiri, muncul tokoh lain yang meneruskan perjuangan lewat pendidikan. Dialah Ki Hajar Dewantara. Anak-anak belajar bukan hanya di kelas. Belajar berarti mencintai bahasa dan berani membela kebenaran. Merdeka Guru! Bagus, dengan ilmu kita bisa membuat Indonesia maju dan merdeka. Semua tokoh maju ke depan panggung. Musik pelan Indonesia Raya versi instrumental mulai terdengar. Dari semangat Dr. Wahidin, dari keberanian Sutomo dan kawan-kawan, dan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara, lahirlah api pergerakan nasional yang membuat bangsa ini menuju kemerdekaan. Hidup Indonesia merdeka!
kemerdekaan Indonesia. Malam di rumah Soekarno, 15 Agustus 1945. Suasana malam tegang. Fatmawati duduk menjahit bendera. Soekarno dan Hatta berbicara pelan. Soekarni masuk dengan wajah serius. Bung Karno, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Tidak ada alasan lagi menunda proklamasi. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Soekarni, kemerdekaan bukan main-main. Kita harus hati-hati agar tidak menimbulkan kekacauan. Kalau kita menunggu Jepang, kita akan kehilangan momentum. Rakyat sudah siap. Kami paham semangatmu, Soekarni, tapi proklamasi harus dilakukan dengan tanggung jawab dan kesepakatan bersama, bukan dengan emosi. Kalau begitu, kami para pemuda akan membawa Bung berunding di tempat aman, di luar pengaruh Jepang. Soekarni memberi isyarat. Soekarno dan Hatta saling pandang. Fatmawati tampak cemas. Bung, hati-hati. Apapun yang terjadi, perjuangan ini untuk Indonesia merdeka. Lampu meredup, tanda mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Rumah di Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Suasana tegang. Soekarno dan Hatta duduk di Jakarta Soekarni. Tadi kalian membawa kami jauh dari Jakarta. Apa yang kalian harapkan? Kami ingin kepastian, kami tidak mau kemerdekaan kita ditentukan Jepang. Proklamasikan hari ini, Bung. Soekarni, perjuangan tidak bisa dengan paksaan. Kita butuh dukungan semua pihak agar kemerdekaan kita sah dan diakui dunia. Masuk Ahmad Subarjo dengan wajah letih. Bung Karno, Bung Hatta, saya datang membawa kabar. Jepang tidak akan menghalangi, saya jamin. Proklamasi bisa dilakukan besok pagi di Jakarta. Mari kita kembali ke Jakarta malam ini. Besok 17 Agustus 1945 kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, itulah yang kami tunggu. Lampu meredup, mereka bersiap kembali ke Jakarta. Rumah Laksamana Maeda, malam 16 Agustus 1945. Meja dengan kertas dan pena. Soekarno, Hatta, dan Subarjo duduk. Soekarni berdiri mengawasi. Baik, mari kita susun naskah proklamasi. Kalimat pembuka harus singkat tapi tegas. Soekarno menulis, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutkan dengan kalimat penutup. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bung, biar Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Baik, kita tanda tangani ini bukan untuk kita, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Soekarno dan Hatta menandatangani naskah. Semua terdiam. Apakah semuanya sudah setuju? Setuju. Baiklah, kalau semuanya sudah setuju, akan saya berikan ke Sayuti Meli untuk cuti. Meli, saya minta tolong untuk mengetik naskah proklamasi. Iya, Bu. Soekarno mengangguk, memandang bendera, lalu berdiri di depan mikrofon sederhana. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
hari 17 bulan 8 tahun 05 atas bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Bendera dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Pada lagu Indonesia Raya mengakhiri pertunjukan. drama tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya, babak pertama, pertempuran awal, tempat Surabaya, Jawa Timur, waktu 1945. Tokoh Bung Tomo pemimpin pemuda, Jenderal Sudirman pemimpin militer, Mayor Jenderal Hawthorne komandan Raid 49, dan rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya berkumpul di Jalan Rajawali, Surabaya untuk mendengar pidato Bung Tomo. Bung Tomo naik ke panggung dengan wajahnya yang ceria. Siaplah rakyat Surabaya, kita harus mempertahankan kemerdekaan ini. Jangan biarkan penjajah menginjak-injak tanah air kita. Merdeka, merdeka. Babak kedua, perundingan. Tempat markas besar tentara Inggris, Surabaya, waktu 1945. Jenderal Sudirman dan Mayor Jenderal Hawthorne berunding. Meminta Anda untuk menyerahkan senjata dan membubarkan milisi rakyat ini demi keamanan kota Surabaya. Kami tidak akan menyerah. Kami telah merdeka dan akan mempertahankannya dengan nyawa kami. Anda tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kami akan mengambil tindakan jika Anda tidak menyerah. Babak ketiga, pertempuran besar. Tempat Surabaya, Jawa Timur, waktu 10 November 1945. Pertempuran hebat antara rakyat Surabaya dan tentara Inggris. Serbu, kita harus mempertahankan kota kita. Hidup rakyat Surabaya! Merdeka, merdeka! Setelah TNI melawan tentara Inggris, pemuda Surabaya mengangkat bendera warna biru milik Belanda dan mengucapkan merdeka. Merdeka, merdeka! Tempat pengorbanan, tempat rumah sakit darurat Surabaya waktu 1945. Banyak rakyat Surabaya yang terluka dan berjuang untuk hidup. Kita harus berjuang, jangan menyerah. Kemerdekaan ini harus dipertahankan. Kami siap, Bung. Kami akan terus berjuang. Babak kelima, kemenangan rohani. Tempat Jalan Rajawali, Surabaya, waktu setelah pertempuran. Rakyat Surabaya berkumpul kembali meski banyak yang gugur dalam pertempuran. Kita mungkin tidak menang secara fisik, tapi semangat kita tidak akan pernah kalah. Kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita bangsa yang berani berjuang untuk kemerdekaan. Tempuran Surabaya akan selalu diingat sebagai simbol perlawanan bangsa Indonesia. Hidup rakyat Surabaya, hidup Indonesia! Merdeka, merdeka! Perjuangan bangsa. Babak pertama, diplomasi. Tempat ruang perundingan Jakarta. Tokoh Sultan Syahrir, Perdana Menteri, Lord Louis Mountbatten, Komandan Sekutu. Sultan Syahrir dan Lord Louis Mountbatten berunding. Kami telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan kami tidak akan mundur. Keinginan Anda, tapi kami tidak bisa membiarkan Indonesia merdeka begitu saja. Tidak akan menyerah, kami akan terus berjuang untuk kemerdekaan. Agresi militer, tempat Medan Barat Jawa, Tokoh Jenderal Sudirman, Panglima Besar
Kolonel Belanda, komandan pasukan Belanda. Pasukan Belanda menyerang polisi TNI. Serbu, kita harus melindungi tanah air kita. Tembak, kita harus menghancurkan pemberontakan ini. Perang yang sengit antara TNI dan pasukan Belanda. Ketiga, perjuangan diplomasi lanjut. Tempat konferensi meja bulat dan hak. Tokoh Muhammad Hatta, Wakil Perdana Menteri Belanda. Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Belanda Burundi. Kami telah berjuang keras untuk kemerdekaan ini. Saatnya bagi Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Kami akan mempertimbangkan permintaan Anda. Tidak akan menyerah sampai kemerdekaan kami diakui. Babak keempat, pengakuan internasional. Tempat Istana Negara, Jakarta. Tokoh Soekarno, Presiden RI, Muhammad Hatta, Dubes Belanda. Penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Hari ini kami menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Telah berhasil mempertahankan kemerdekaan kami, mengakui kedaulatan Indonesia, dan berharap dapat menjalin hubungan baik. Kedaulatan RI sudah diakui oleh Belanda dan sudah ditandatangani oleh Belanda. Para rakyat berkumpul kembali dan memberi hormat kepada bendera merah putih dan diiringi lagu kemerdekaan Indonesia.
Zozola. Mars. 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 Enggak aku. Nilai jam 9 loh. Oh iya. Perlawanan rakyat terus dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan di seluruh kawasan.